Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lilis Salimatus Sadia dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan kelas A semester 1 dengan nomor NIM 2289210028 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan 5 kesenian teater tradisional. Yang pertama di sini ada teater tradisional Ubruk. Kesenian Ubruk merupakan teater tradisional Banten yang memadukan unsur teater musik, tari, dan seni bela diri. Elemen-elemen ini digelar dalam balutan komedi. Tahapan kesenian Ubruk diawali dengan lagu pembuka, lelaguan, lakon, bojeng, lelakon, hingga tahapan terakhir yaitu lagu penutup. Ubruk termasuk salah satu tradisi lisan karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tradisi tersebut telah berlangsung lama, dinamis dan masih berlangsung. Ada penonton, pemahaman penutur, dan penonton sama, homogen, ruangan dan waktu yang sama, serta spontanitas. Selanjutnya di sini masih tentang teater tradisional Ubruk. Ubruk termasuk jenis teater tradisional yang konon memiliki keserupaan dengan lenong, longser, ketoprak, dan juga ludruk. Keserupaan tersebut terletak pada sifatnya yang anonim, tidak diketahui siapa penciptanya. Dilakukan di arena terbuka dan mengandalkan improvisasi. Kesenian Ubruk diiringi oleh seperangkat alat musik seperti gendang, saron, kempul, gong akeb, piyul, dan kecrek. Selanjutnya di sini ada teater yang kedua yaitu teater tradisional ketoprak. Pengertian ketoprak: kesenian ketoprak berasal dari Jawa Tengah. Kesenian ini dipercaya lahir dan berkembang pesat di Yogyakarta. Ketoprak sendiri merupakan seni teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan adegan dengan iringan gamelan. Pemain ketoprak biasanya terdiri dari pria dan wanita yang membawakan gerak laku yang realistik. Ceritanya menunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa, baik legenda, kepahlawanan, atau kehidupan sehari-hari. Ada juga ketoprak yang mengusung cerita fiksi. Selanjutnya masih dengan teater tradisional ketoprak. Jenis kesenian ketoprak ada kotekan lesung, ada juga ketoprak lesung mulia, ketoprak lesung, ketoprak gamelan, dan ketoprak panggung. Nah, di sini masih dengan teater tradisional ketoprak. Fungsi kesenian tradisional ketoprak yaitu yang pertama ada fungsinya untuk ritual, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi penerangan, yang keempat hiburan, dan yang selanjutnya ada musik pengiring. Peralatan musik tradisional yang digunakan dalam pertunjukan ketoprak adalah kendang, saron, ketuk, kenong, kempul, dan gong bumbung atau gong kemada. Ada juga yang menambahkan suling atau terbang untuk melengkapi pertunjukan. Nah, selanjutnya ada teater yang ketiga, teater tradisional Randai. Lanjut, Randai adalah salah satu permainan tradisional di Mangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkah kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Secara dramaturgi, teater tradisi Randai memiliki 4 unsur, yaitu ada cerita, dialog, dan acting, terus ada gurindam dan juga gelombang atau disebut dengan gerak melingkar. Selanjutnya masih dengan teater tradisional Randai. Hingga sekarang belum ada asal-usul pasti mengenai permainan Randai. Gerakan utama dalam permainan ini adalah silat, dipadukan dengan cerita, musik, nyanyian, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada teater lenong.
Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialog Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yakni menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Ada dua jenis lenong Betawi, yaitu lenong danes dan lenong preman. Yang membedakan dua lenong ini adalah kisah yang diceritakan. Lenong danes adalah lenong yang menceritakan kehidupan kerajaan. Lenong preman adalah lenong yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Lenong danes merupakan lenong yang berkembang di kalangan bangsawan, atau karena itu pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang bergemelapan. Berbeda dengan lenong preman yang menggunakan bahasa Betawi dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian sehari-hari. Unsur humor sangat kental pada lenong preman, tetapi tidak pada lenong danes. Untuk menghadirkan kelucuan pada lenong danes, tokoh dayang atau khadam ditampilkan dengan menggunakan bahasa Betawi. Selanjutnya masih ada teater tradisional lenong. Pertunjukan diadakan di udara terbuka tanpa panggung. Setiap pertunjukan lenong biasanya bisa sampai dari 10 pemain dalam pertunjukannya. Lenong menggunakan panggung berbentuk tapal kuda. Panggung ditata dengan baik menggunakan dekorasi disebut seben. Adapun fungsi sosial lenong Betawi adalah sebagai sarana hiburan dan sekaligus pendidikan pada masyarakat. Lenong preman merupakan suatu pertunjukan yang memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah antara pelakon dan penontonnya. Nah, dan yang kelima, teater terakhir, yaitu ada teater tradisional ludruk. Permainan teater tradisional ludruk secara etimologis, kata ludruk berasal dari bahasa molo-molo atau dari kata molo-molo dan gedrak-gedruk. Molo-molo berarti mulutnya penuh dengan tembakau sugi yang hendak dimuntahkan dan dikeluarkan kata-kata yang membawakan kidung dan dialog. Sedangkan gedrak-gedruk berarti kaki menghentak-hentak pada saat menari di pentas. Definisi ludruk adalah suatu seni drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup seni yang diselenggarakan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan lain sebagainya yang diselingi dengan tarian, lawakan, kidungan, dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Selanjutnya masih teater tradisional ludruk. Di sini ada fungsi teater ludruk. Ludruk merupakan pertunjukan seni yang fungsinya utama adalah sebagai media hiburan masyarakat. Selain itu, ludruk juga berfungsi sebagai suasana kehidupan masyarakat. Di samping itu, kesenian ini juga sering dimanfaatkan sebagai penyampaian kritik terhadap situasi pemerintahan dan juga masalah masyarakat yang terjadi. Kesenian ludruk merupakan budaya rakyat yang lahir untuk memberontak. Model kesenian karaton dan istana semacam wayang dan ketoprak yang terlalu elit dan tak menyentuh rakyat. Cerita-cerita ludruk mengangkat masalah kehidupan orang kecil sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang lebih menarik dan terkesan kasar, tanpa sungguh-sungguh bila dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam pewayangan atau ketoprak pada zaman revolusi. Ludruk bukan hanya bekerja sebagai sarana hiburan saja, melainkan juga sarana komunikasi antara pejuang bawah tanah dan juga rakyat yang menyaksikannya. Oke, selanjutnya masih ada teater tradisional ludruk. Ada ciri khas teater ini, yaitu pertunjukan ludruk tidak menggunakan naskah. Nah, terdapat pemeran wanita yang diperankan oleh laki-laki.
terdapat lantunan kidungan jula-juli baik pada tari remo, tari bedayan, gamelan dan cerita. Terus ada juga iringan musik berupa gamelan, berlaras salendro atau pelou. Terus kemudian dibuka dengan tari ngeremo. Terus terdapat adegan bian, terdapat sajian atau adegan lawak, terdapat selingan prodi. Cerita ludruk diambil dari cerita keseharian rakyat. Busana menyesuaikan cerita yang dipentaskan. Bahasa disesuaikan dengan lakon yang dipentaskan. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk saya dan juga menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.